Mak ke pasar dulu ya, Nak. Nanti Sodin mau dibelikan apa? Alah, sok-sokan kayaknya Mak nanyain Sodin mau minta dibeliin apa. Udah basi, Mak. Lah kemarin-kemarin tiap Sodin minta apa, dikasihnya apa. Kali bedanya tipis-tipis sama yang Sodin pesen. Sodin sih oke-oke aja, Mak. Misal kayak kemarin, Mak. Pas Sodin pesen donat yang pakai coklat, terus Mak beliin Sodin donat yang pakai gula. Masih Sodin maklumi, Mak. Lain pesen donat, yang datang klepon. Maaf, Nak. Donat kan harganya lumayan. Entar kalau dagangan Mak laku, Mak beliin Sodin donat yang banyak. Yang pakai coklat kan? Beneran, Mak? Mak janji. Baru datang, Bu. Iya, Bu. Agak repot tadi di rumah. Sempet juga tadi bangun kesiangan. Sapu lidinya gue ambil semua. Beneran, Pak? Iya, kenapa rupanya? Gak bisa. Kaget aja, Pak. Soalnya seumur-umur saya jual sapu lidi. Kok ada yang mau borong? Kalau boleh tahu, buat apaan Pak beli banyak sapu lidi? Buat kebutuhan gotong royong kampung. Kampungnya di mana, Pak? Ini, kampung marginal mutlak. Bapak kepala desa atau? Enggak, gue cuma orang biasa aja kok. Ngomong-ngomong sapu lidinya, ada berapa stoknya? Ada 10, Pak. Oke lah, bungkusin semua. Pedes nggak, Pak? Wah, bisa juga lu bercanda. Mana lagi si Amir? Ah, paling kesasar lagi. Sayurnya enggak, Pak. Tahu, tempe, cabai, bawang juga ada. Boleh juga kayaknya buat si Amir. Boleh lah. Sorry Ji, tadi kesasar. Oh Ji, ini sapu lidi lu bawain. Aman nih buat lu, bawa ke rumah. Apaan nih Ji? Pura-pura nggak tahu lagi lu. Bahasa basi Ji. Kebetulan di rumah stok nyambung hidup emang udah habis. Beras ada di rumah. Anu Ji, ntar ambil di rumah. Siap Ji. Donatnya 3, Bang. Yang lain? Itu aja dulu. Rezekinya si Sodin emang hari ini. Kuenya kan udah kotor. Kok mau dimakan? Nih, Bu punya kue yang baru. Ambil. Makasih, Bu. Pelan-pelan makannya. Nah, kan jadi kesedap. Diminum dulu, Gi. Emang rumahnya di mana? Nanti Ibu antar pulang. Orang tuanya? Astagfirullahaladzim. Orang tuanya udah nggak ada. Assalamualaikum, Nak. Sodin. Mak pulang. Siapa itu, Mak? Sini bentar. Kenalin, ini saudara baru Sodin. Saudara? Likin, Sodin. Mulai dari sekarang, Sodin sama Likin harus jadi saudara yang saling menyayangi. Pokoknya nggak boleh sampai bertengkar, apalagi berkelahi. Iya, Bu. Likin nggak usah panggil saya Ibu lagi, tapi manggilnya Mak. Gimana? Bisa kan? Bisa, Mak. Donat Sodin ada, Mak? Oh iya, Mak lupa. Nih. Wah, Sodin nggak lagi ngimpi kan, Mak? Coba cubit pipi Sodin, sakit nggak? Kalau sakit berarti nggak mimpi dong. Iya juga, Mak. Sodin coba dulu. Loh, kok? Beneran, Mak. Sodin nggak lagi mimpi. Kasih Likin 1, Nak. Nggak apa-apa, Mak. Tadi kan Mak udah ngasih Likin. Mak bapak lu kemana rupanya, Wak? Kok Wak? Nama gue kan Likin. Itu namanya panggilan sayang. Nggak perlu nyebut nama. Boleh juga. Gue nggak tahu kemana Mak sama bapak. Dulunya gue tinggal di panti asuhan. Cuma gue kabur. Gue nggak tahan tinggal di sana. Kami semua yang tinggal di panti asuhan disuruh ngemis. Makan kadang cuma sehari sekali. Kesian banget lo, Wak. Gitulah, Wak. Kalau bapak lu, Wak, kok nggak kelihatan? Tuh, kuburnya di belakang rumah. Maaf, Wak. Nggak apa-apa, Wak. Ngobrolnya ntar aja lanjutin. Udah mau maghrib, mandi dulu sana. Habis tuh buruan makan. Ntar Mak siapin. Wah, Mak masak telur ceplok. Kebetulan dagangan Mak di pasar tadi ada yang borong. Makanya Mak bisa masak telur. Makannya yang kenyang. Jangan malu-malu. Ngapain juga Sodin malu-malu, Mak? Kalau kayak gini bentaran doang habis. Mak bilangnya ke Likin. Kalau Sodin Mak udah tahu gak mungkin malu-malu. Malu-maluin iya. Canda kok, Nak. Udah buruan makan. Gas. Kebiasaan emang. Tiap Mak masak telur, pasti telurnya duluan habis. Nasinya masih banyak. Namanya juga doyan, Mak. Nih, Wak, ambil aja punya gue. Gak usah. Apa susahnya ntar Mak masakin lagi. Di dapur masih ada kok. Kelamaan, Mak, kalau harus masak lagi. Sodin? Nggak apa-apa, Mak.
Lo udah siap, Wak? Agak gugup sih, Wak. Nggak usah terlalu dipikirin, Wak. Kebanyakan mikir kita nggak mulai-mulai. Ntar kesempatan malah diambil orang. Oke, Wak. Siap. Buruan, Wak. Berat. Dikit lagi, Wak. Tahan. Kabur, Wak. Lumayan, Wak. Kita dapat 4. Biasanya kalau gue sendirian operasi, dapat 1 aja udah syukur. Buruan kita ajar, Wak. Cuma kita sisain juga buat mak di rumah, Wak. Jangan dihabisin semua. Gila lo, Wak. Barang curian mau dicicipin juga ke mak. Mau jadi anak durhaka. Tapi, Wak, gue ngerasa nggak sanggup nelen kalau mak nggak ikut nyicip nih barang. Secara mak jarang banget jumpa sama mangga, Wak. Gini aja, Wak. Lu 2, gue juga 2, ya nggak? Dari gue 1 buat mak. Dari lu juga 1 buat mak. Berhubung gue ragu nih barang dosa apa kagak kalau dibagi ke mak. Mending jatah mak kita aja yang wakilkan. Maksud lu, Wak? Ya kita yang ngabisin. Dibuang kan sayang. Nah kalau dimakan mak, takut kita ngasih dosa pula ke mak. Yang penting kan kita udah punya niat baik, keingat sama mak. Berhubung mak nggak ada di sini, ya kita wakilkan. Bener juga, Wak. Hajar, hajar. Hah? 20 biji? Iya, bisa nggak lo nyiapin 20 biji lagi? Sapu lidi yang kemarin nggak cukup buat gotong royong warga. Kayaknya nggak bisa, Pak. Soalnya bahan baku nggak cukup. Gitu ya? Atau gini aja. Gue kan ada tuh kebun kelapa. Nggak terlalu banyak sih, tapi pasti lebih dari cukup. Nah, ntar gue suruh si Amir buat ngantar bahan baku ke rumah lo. Alamat rumah lo aja tinggal sebutin. Si Amir itu siapa, Pak? Nih, masa segede gini nggak kelihatan? Nggak mungkin juga nggak kelihatan, Ji. Maksud Mbak ini, Amir itu orangnya yang mana? Lah kan bener. Nih, masa segede gini nggak kelihatan? Suruh apa aja lah. Gimana? Anu, Ji. Gue kasih lo harga biasa. Pokoknya beres. Kalau kayak gitu ntar Pak Hajinya rugi dong. Gak usah, Ji. Kasih saya upah bikinnya aja. Hitung-hitung sedekah. Dalam sedekah mana ada ruginya? Tapi, Nggak usah pakai tapi. Pokoknya lo mesti nurut. kadang Allah sengaja menghadirkan seseorang yang baik di antara kita buat memberikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kayak kita-kita ini, Bu. Salah satunya Pak Haji ini. Jadi jangan ditolak. Nah, itu. Betul kata Pak Haji tadi. Dalam bersedekah mana ada istilah rugi. Malahan rezekinya tambah ngalir nggak habis-habis. Masuk. Padahal ini cuma sapu lidi. Tapi Allah pasti udah nyiapin sesuatu yang indah buat Pak Haji di surga nanti. Amin. Apalagi kalau ditambah sayur mayur, tahu tempe sama ikan teri. Kebetulan dagangan gue hari ini ada ikan teri, Ji. Kalau lo mau, ntar gue beliin. Lo jangan bikin gue ngarep, Wak. Beliin dari mana? Seumur-umur mak gue aja mana ada pernah beliin gue bakso. Nah lo dari mana duitnya? Tenang, Wak. Dulu waktu gue masih di panti, udah sering dapetin bakso dari para pedagang bakso. Lu udah pernah makan bakso, Wak? Sering malahan. Enakan mana sama keladi rebus dikuahin? Buset. Sama lontong sayur masih mending, Wak. Lah ini keladi rebus dikuahin. Emang ada yang mau makan? Sering gue, Wak. Udah lo tunggu di sini. Mang, Kenapa? gue yatim piatu, Mang. Udah sebulan gak makan. Kampret, kok hidup? Bisa minta baksonya dikit aja, Mang. Gue bener-bener lapar. Hah, bentar. Nih, Wak. Gue gak lagi ngimpi kan, Wak? Jangan di sini lu buktikan mimpi. Ntar di rumah aja. Sekalian cicipin ke mak. Iya bener juga, Wak. Mana lagi nih bocah 2? Udah mau maghrib masih keluyuran. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kok baru pulang? Nih, Mak. Apaan ini? Bakso, Mak. Duit dari mana kalian dapat bakso? Tadi ada abang-abang baik hati, Mak. Ngasih kita bakso. Oh, Ayolah, Mak. Kita gas. mandi dulu sana. Makan aja dulu, Mak. Sodin udah nggak sabar. Sodin. Iyalah, Mak. Wow. Ayo, Mak. Buruan sikat. Sodin sama Likin aja. Mak nggak usah. Makan aja, Mak. Likin nggak perlu. Soalnya Likin udah sering makan bakso. Ya udah, Mak satu aja. Satu lagi ya. Canda kok, Nak. Ya udah, Mak ke dapur dulu. Siapin makan malam. Permisi, Bu. Iya. Tahu alamat rumah Mbak Sutami? Oh, si Tami. Lurus aja ikutin jalan ini sampai mentok ke ujung jalan. Ntar jumpa jalan setapak. Nah, ikutin jalan setapak itu sampai nanti jumpa rumah satu-satunya di dalam itu. Nah, itu rumah si Tami. Cuma ngomong-ngomong adik ini. Mau nganterin daun kelapa pesanan Mbak Tami, Bu. Oh iya bener, si Tami sehari-harinya jualan sapu lidi emang. Adik ini dari? Dari kampung marginal Mutlak, Bu. Oh, kampung sebelah. Bener, Bu. Oke lah, makasih ya, Bu. Gue lanjut. Mari.
Aduh, saya jadi ngerepotin di Amir. Enggak kok mbak, cuma daun kelapa doang. Haji PI malah pernah nyuruh gue nganter kebo. Hah? Pakai gerobak? Canda mbak. Kirain. Jadi ini taruh mana mbak? Kalau ke belakang rumah, bisa. Bisa? Wah, akhirnya. Minum dulu, Dek. Ini sekalian ada singkong rebus. Oh iya mbak, makasih. Wah, lokasi rumah mbak ini sama kayak rumah gue. Agak terpencil jauh dari perumahan kampung. Sama-sama gak punya tetangga. Oh iya? Tadi pas mau kemari, sempet gak yakin kalau di ujung jalan bakal ada rumah lagi. Tapi kata si ibu-ibu yang gue tanya tadi, katanya masuk aja ke jalan setapak di ujung jalan. Rupanya emang betulan ada. Lumayan jauh juga masuk kemari. Padahal niat awalnya tinggal di sini cuma sementara. Soalnya rumah ini masih numpang di tanah kebun orang. Nanti kalau udah cukup biaya, ntar beli tanah di tengah kampung baru bikin rumah kecil-kecilan. Tapi kayaknya sekarang udah berat. Soalnya suami keburu dipanggil. Dipanggil? Suami meninggal 7 tahun yang lalu. Mbak di sini sendirian atau? Sama anak-anak. Sama anak? 2 orang anak laki-laki usia 11 tahun. Kembar? Enggak. Yang satu anak kandung, yang satunya saya adopsi. Subhanallah, Mbak Tami emang orang baik. Anak-anaknya kok nggak kelihatan? Paling lagi asik main. Mereka emang suka keluyuran. Kalau di Amir sendiri udah nikah. Udah mbak. Anak? Belum. Gak apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti dikasih. Amin. Silakan itu dihabisin singkong rebusnya. Oh, makasih mbak. Udah cukup kayaknya. Perut udah nggak nampung. Sekalian aja gue pamit langsung pulang. Mau laporan ke Haji PI. Untuk ongkos angkut kemarinya? Ongkos apaan sih mbak? Ini semua udah ditanggung Haji PI. Sampai ke upah angkut gue ini hari udah dibayar sama Haji PI. Mbak Tami nggak usah khawatir. Oh gitu. Ya udah bilang ke HPI makasih banyak. Sip. Bocah itu sering meminta bakso ke para pedagang bakso. Mulai besok misi kita jalankan. Pantau terus para pedagang bakso di sekitar sana. Jangan sampai lengah. Jalankan sesuai rencana. Kalau berjumpa, langsung amankan. Bocah ini punya rahasia besar tentang Tanti. Jangan sampai lepas. Bisa runyam ntar urusannya. Siap, bos. Siapa tahu kalau lo ikut, ntar bisa dapat 2 bungkus. Bener juga, Wak. Ayolah. Mang. Udah bawa teman sekarang? Cuma bawa 1 doang, Mang. Tanggung. Kalau bisa bawa teman sekampung. Boleh, Mang. Gue lagi marah, kampret. Emang boleh ngebentak anak yatim, Mang. Wah. Gimana, Wak? Ngarep dapat 2 bungkus? Nggak taunya cuma 1 doang. Mau gimana lagi, Wak? Lu lihat tadi Mamang bakso udah marah-marah ke kita. Sebungkus aja kayaknya udah syukur. Cuma, Wak, kalau bisa nih bakso nggak usah kita bawa pulang. Takutnya ntar Mak nanya lagi kita dapat bakso dari mana. Bisa curiga ntar Mak kalau pakai alasan yang kemarin. Bener juga, Wak. Kita cari tempat aman, Wak, buat ngajar nih bakso. Oke. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Banyak amat daun kelapa, Mak. Ada yang pesan sapu lidi ke Mak. Alhamdulillahnya pesenannya lumayan banyak. Wah, cepat kaya dong kita, Mak. Biar tambah cepat kaya, gimana kalau Sodin bantuin Mak? Aduh, Mak. Perut Sodin mules. Sodin boker bentar, Mak. Selalu aja ada alasan. Biar Likin aja bantuin, Mak. Bikin bisa. Kacang aja, Mak, timbal sapu lidi doang. Boleh lah kalau gitu. Alhamdulillah, akhirnya kelar juga. Coba kalau nggak ada Likin, pasti hari ini nggak akan selesai. Iya, Mak. Syukurlah. Sampai sore yang boker tadi kayaknya. Sodin gitu emang. Tiap Mak minta bantu, selalu aja punya alasan. Loh, udah selesai, Mak. Kenapa nggak nyisain buat Sodin? Padahal tangan Sodin udah gatel banget pengen bantuin Mak. Malah dihabisin. Oh gitu. Besok bakalan lebih banyak lagi loh nak dari sekarang. Jadi dari subuh kita mulai. Oke nak? Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Di Amir. Loh, Haji Pi ikut juga? Sekalian jalan-jalan. Masuk Ji, di Amir. Gak perlu, kita nunggu di luar aja. Gimana pesanan gue? Udah beres? Alhamdulillah udah Ji. Alhamdulillah. Ntar gue ambilin. Si Amir aja yang ngambil. Masa nyuruh perempuan? Gimana sih lu Mir? Sono ambil. Kemari lu bentar. Kenapa Ji? Tadi pas gue kemari, sembari lihat-lihat suasana kampung ini. Perasaan dari pangkal kampung sampai butut kampung nih, kayak nggak jumpa gue sama pohon kelapa. Emang bener Ji. Di kampung ini nggak ada yang punya pohon kelapa. Cuma saya aja. Itu pun cuma ada 2 batang. Iya ya. Nah, jadi gue kepikiran gimana kalau lu, gue ajak join bisnis. Apalagi tuh Ji? Tempo hari gue kan pernah bilang, kalau gue punya kebun kelapa. Cuma dalam beberapa bulan ini, entah kenapa permintaan kelapa dari kota udah mulai sepi. Ya udah berserakan kelapa tua di atas tanah. Sampai tumbuh-tumbuh tuh kelapa. Nah, jadi gue kepikiran gimana kalau lu jualin aja tuh kelapa di kampung ini. Itu sih kalau lu mau. Mau banget Ji. Deal.
Kebetulan besok si Amir mau nurunin kelapa tuh. Soalnya ada permintaan 500 biji. Jadi sekalian aja ntar gue suruh si Amir buat ngambilin stok buat lo jualin. Gimana? Siap, Ji. Besok lo jangan lupa, Mir. Bangun pagi-pagi. Ingat pesanan kelapa. Ingat dong, Ji. Oke lah, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, gue terlambat. Assalamualaikum Haji PI. Waalaikumsalam. Kirain gak jadi. Hampir aja gue nyuruh orang lain tadi. Jangan dong, Ji. Masa cuma telat 7 menit doang? Rezeki gue dicaplok ayam. 7 menit apaan? Hampir sejam lo telat. Loh, sejam ya, Ji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue nggak bisa lama-lama, Mbak. Soalnya mau ngajak istri jalan-jalan. Oh, oke lah dek kalau gitu. Sekali lagi makasih ya. Kita hajar lagi, Wak. Harus dong, Wak. Kali ini harus lebih banyak dari yang kemarin-kemarin. Kelapa, Bu. Dagang kelapa sekarang, Bu? Iya, Bu. Kebetulan ada Pak Haji kampung sebelah yang ngajak join bisnis ke saya. Pak Haji yang punya kelapa, saya yang jualinnya. Syukurlah, Bu, kalau kayak gitu. Kebetulan hari ini emang lagi butuh kelapa. Suami minta dibuatin rendang jengkol. Saya juga lah, Bu. Buat besok-besok siapa tahu butuh kelapa pas mau masak. Baru 5, Wak. Kalau bisa ambil yang banyak. Udah nanggung ini. Lu yakin, Wak? Malah balik nanya, kampret. Berat ini. Oh, oke, Wak. Tahan. Wak, tahan dulu, Wak. Dikit lagi dapet. Lihat ke bawah, Wak. Ayo, buah kelapa. Ayo, kelapa. Bu, kelapanya, Bu. Iya, Bu. Sial kita hari ini, Wak. Padahal dikit lagi kita dapat mangga banyak. Jadi hari ini operasi kita gagal total dong. Kali bisa jangan sampai gagal total, Wak. Minimal ada yang bisa kita punya. Mau ngunyah apaan, Wak? Oga gue nyuri singkong lagi. Kentun gak wangi dibuatnya. Kembung. Gue juga oga, Wak. Kita ke Mamang Bakso. Ya, lu nggak ingat kemarin Mamang Bakso udah kesel sama kita? Masa iya mau ke sana? Bakso dapat kagak, kena usir iya. Mana tahu kalau belum dicoba, Wak. Siapa tahu hari ini masih ada keberuntungan. Ingat, Wak, kesialan itu keberuntungan yang tertunda. Hari ini mangga kita ada sial. Siapa tahu Mamang Bakso keberuntungan. Bakso 4 mangkok, Bang. Siap. Banyak amat, Pak. Persiapan aja, Bu. Kali aja mau nambah. Terserah Bapak aja lah. Paling Bapak sendiri yang ngabisin. Kalau Ibu semangkuk aja udah cukup kok. Mang, baksonya 1. Kalian lagi. Nggak kapok-kapok datang kemari. Sana pergi. Kenapa sama mereka, Bang? Ini bocah dua hampir tiap hari mintain bakso gue. Sampai bosan sendiri gue liat muka mereka berdua. Bisa rugi bandar kalau minta gratis apa nari. Woi, Tong. Orang tua lu berdua pada kemana rupanya? Gue yatim piatu, Om. Kalau gue bapak udah nggak ada, Om. Kalau ibu masih ada. Lu berdua bukan saudaraan? Enggak. Nah, lu sendiri tinggal di mana? Tinggal di rumah gue, Om. Hah? Beban yang mau beban nih ceritanya nih, Bu. Hus, asal ngomong aja, Bapak. Canda, Bu. Bang, yang 2 mangkoknya bungkusin aja buat nih bocah. Permisi, Mang. Iya? Nih ada pesanan bakso dari Tuan Toke. Minta diantar ke sana katanya. Beres. Lu yatim piatu. Nah, lu sendiri yatim. Tapi lu berdua bukan saudara. Sementara lu tinggal di rumah dia. Iya, Mang. Kenal di mana lu sama nih bocah? Mak gue jumpa sama dia di jalan, Mang. Terus bawa pulang. Emang selama ini lu tinggal di mana, Tong? Katanya dulu dia tinggal di panti, Mang. Cuma nggak betah. Panti asuhan kadang Mak Tega yang ada di kota. Betul, Mang. Jawa, Mak lu ngelayap sampai kemari. Ayo, buah kelapa. Astagfirullahaladzim. Ibu duluan lihat ke toko sana. Ntar bapak nyusul. Pokoknya barang apa yang ibu mau di toko sana ntar, tandain aja dulu, Bu. Ntar bapak beliin. Emang Bapak mau kemana? Bapak kebelet mau kencing. Kebiasaan. Dapat juga kita 2 bungkus bakso akhirnya, Wak. Bener, Wak. Bisa puas nih hari kita ngajar bakso. Kayaknya Om tadi orang kaya, Wak. Kalau nggak kaya, nggak mungkin bisa beliin kita bakso 2 bungkus. Tapi, Wak, kalau orang kaya kok nggak bawa mobil? Iya juga, Wak. Bodo amat, Wak. Yang penting kita doain aja kalau tadi beneran orang kaya. Semoga jadi ahli sodako dijamin masuk surga. Tapi kalau orang kiri, semoga jadi orang kaya yang ahli sodako dijamin masuk surga. Amin. Wak, apaan ini? Kenapa ini, Wak? Apaan ini, woi? Target udah terkunci, Bos. Ada orang di dalam? Ada. Masih lama nggak? Baru mau ngeden. Alamak. Lega. Mbak Tami. Dek Amir, Ini. Mbak Tami nggak apa-apa? gerobaknya tadi kepleset hampir masuk ke sungai, Dek. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi semua sisa kelapa jatuh ke bawah sungai. Padahal baru aja saya dagangin kelapa Pak Haji hari ini. Tapi kok malah jadi kayak gini? Nggak usah khawatir pokoknya, Mbak.
Ntar saya laporan ke JPI kalau Mbak Tami hari ini kena musibah. Jangan, Dek. Saya nggak enak sama Pak Haji. Saya nggak mau buat Pak Haji kecewa sama saya. Baru sehari dikasih kepercayaan, tapi udah bikin ulah. Pokoknya ntar biar saya ganti aja kelapa-kelapa tadi yang jatuh. Kebetulan saya juga ada sedikit simpanan di rumah. JPI nggak gitu orangnya, Mbak. Beliau pasti maklum. Pokoknya jangan, Dek. Saya mohon. Kalau gitu oke lah, Mbak. Nih, Mbak, buat tambahan KJPI ntar. Gue nggak bisa bantu banyak, tapi mudah-mudahan bisa ngeringanin. Nggak usah, Dek. Saya nggak mau ngerepotin orang lain lagi. Kalau Mbak nggak mau nerima, ntar gue bilangin KJPI kejadian sebenarnya, Mbak. Gue mohon. Makasih banyak, Dek Amir. Ntar kalau nanti saya punya uang, pasti saya balikin. Ngapain dibalikin sih, Mbak? Itu namanya gue ngasih hutang ke Mbak. Sama aja bohong. Lah niat gue nolongin kok. Sekali lagi makasih banyak ya, Dek. Semoga kelak Allah menjadikan Dek Amir orang kaya, bisa pergi haji, ahli sodako. Pokoknya dijamin masuk surga. Amin. Nih belanjaannya. Oke, makasih, Bang. Bu, Bapak udah selesai. Bapak minta maaf, Bu. Kirain duit Bapak cukup buat beli ini, Bu, banyak barang. Nggak taunya cuma bisa beli ini, Bu, baju sebiji doang. Gak apa-apa, Pak. Gini aja Ibu udah seneng banget kok. Saudin, Likin. Ma. Mereka ini anak-anak ibu? Betul, Pak. Mereka berdua anak saya. Maaf sebelumnya, Bu. Kami dari kepolisian. Ada kasus yang selama ini kami selidiki perihal eksploitasi anak-anak panti asuhan. Bisakah ibu dan anak-anak ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut? Apakah anak-anak saya bersalah, Pak? Ibu tidak perlu khawatir. Mereka berdua anak yang baik. Nanti setelah proses penyelidikan selesai, kami akan mengantar ibu dan anak-anak pulang. Baik, Pak. Berdasarkan keterangan dari ibu, berarti kami sudah tepat mendapatkan salah satu saksi kunci dalam pengungkapan kasus kejahatan eksploitasi anak-anak panti asuhan. Apakah anak saya ini bakal dipenjara, Pak? Tidak, Bu. Kami hanya butuh informasi akurat dari anak ibu ini demi menindaklanjuti adanya kecurigaan terkait aktivitas panti asuhan. Karena dalam proses penyelidikan, kami beserta tim sangat kesulitan untuk mengumpulkan bukti beserta saksi. Semua itu disinyalir adanya keterlibatan oknum kuat yang selalu menggagalkan operasi kami. Awalnya, tim kami mendapat informasi kalau ada salah satu bocah panti berhasil kabur dari panti. Sayangnya, kami tidak tahu seperti apa bocah tersebut. Informasi yang kami dapat, bocah itu suka mendatangi pedagang bakso untuk meminta bakso. Dari sedikit informasi itu, tim menyebar untuk memantau para pedagang bakso dengan gerakan senyap juga rahasia. Itu dikarenakan kami curiga mereka mempunyai komplotan yang terorganisir. Dan akhirnya benar, salah satu tim kami menemukan bocah ini sedang meminta bakso. Akan tetapi dalam proses pemantauan, tim kami juga berhasil mengamankan beberapa komplotan dari lingkaran kejahatan panti asuhan tersebut. Dan mereka itu yang sedang ada dalam sel. Padahal operasi kami awalnya hanya untuk mendapatkan bocah panti ini saja. Karena keterangan dari bocah ini bisa kami jadikan landasan kuat untuk mengungkap kasus kejahatan ini. Namun dalam prosesnya, kami justru bisa mengamankan komplotannya juga. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nih ada pesanan bakso dari Tuan Toke. Minta diantar ke sana katanya. Beres. Tapi, Pak, gimana dengan keselamatan Likin nanti? Saya jadi takut. Tenang, Bu. Bukti-bukti sudah kami kantongi. Kami pastikan secepatnya komplotan panti tersebut segera kami amankan. Apalagi identitas Tuan Toke yang merupakan oknum kuat yang saya sebut tadi. Jejaknya sudah berhasil kami lacak. Kebetulan ada orang baik yang ngasih kami bakso, Mak. Oh, udah berani bohong sama Mak rupanya. Beneran, Mak. Tadi ada om-om yang benar-benar ngasih kita bakso 2 bungkus.